Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Hengki. Dan di video kali ini saya mau bahas mengenai Vivo V15 ini sebelum saya bikin full reviewnya. Kenapa saya bikin ini? Karena mau menceritakan pengalaman seharian kemarin saya menggunakan V15 ini. Oke, jadi kebetulan di hari itu saya nemenin tamu saya jalan-jalan ke beberapa tempat di Jakarta. Dan sebelum saya jalan itu, saya main game dulu karena tamu saya datangnya jam 10, jadi sambil nunggu saya main beberapa game dulu. Baterainya sih dari awal saya 100% biasa pagi-pagi ya. Kira-kira begini nih performa gamingnya nih. Saya juga main PUBG sebentar ya di settingan grafis balance dan FPS high. Soalnya buat ngetes bahan full review juga, saya tes pakai Geekbench bisa dapetin median FPS di angka 30 FPS. Kalau dilihat dari angkanya sih udah oke banget. Terus yang perlu saya highlight sekali lagi adalah Ultimate Outscreen di Vivo V15 ini enak banget dipakai buat main game. Puas banget rasanya. Layarnya cukup besar, bezel-less, dan nggak ada notch yang mengganggu. Terus sebelum jam 10 saya udah standby nungguin tamu saya datang. Dan pas tamu datang, saya berangkat ke Museum Nasional. Terus pas sampai Museum Nasional, kebetulan cuacanya bagus banget. Jadi saya langsung memanfaatkan fitur-fitur kamera dari Vivo V15 ini buat ngambil foto-foto yang cakep tentunya. Jadi kualitas fotonya sendiri secara keseluruhan cukup memuaskan saya. Pas kondisi terang ini bisa menghasilkan detail dan ketajaman yang mengesankan buat saya. Kalian bisa lihat sendiri di beberapa foto berikut ini. Pas saya zoom, masih bagus hasilnya. Warna yang direproduksi juga baik. Jadinya enak dilihat. Bisa kalian lihat juga di beberapa foto ini, kontrasnya cukup pas dan saturasinya kadang terlihat cukup tinggi sih. Untuk dynamic range menurut saya tergolong not bad. Tapi pas HDR-nya nyala jadi terlihat lebar. Terus hasil dari 8 megapiksel AI super wide angle-nya juga tergolong cukup baik di kondisi ini, walau masih sedikit di bawah kamera utamanya. Jadi di hari itu saya bukan cuma di Museum Nasional ya, saya di Museum Nasional itu sih lumayan lama di bagian outdoor dan indoornya. Foto-fotonya kalian bisa lihat berikut ini. Nah, dari Museum Nasional saya ke Monas. Di Monas juga langitnya lagi cerah banget, terus saya pergunain kameranya dari kamera normal sama ultra wide angle-nya. Kalian bisa lihat berikut ini foto-fotonya. Terus kebetulan juga pas ada helikopter di situ. Saya selfie sebentar, tapi saya ngambil banyak selfie. Tapi ini ada beberapa contoh selfie lainnya ya yang saya ambil sebelum saya jalan-jalan ini. Kalian bisa lihat juga hasilnya ini juga termasuk bagus, saya bilang termasuk lumayan. Terus pas ketemu helikopter ini saya merasa ini keren banget nih kalau pakai fitur 8 megapiksel super wide angle-nya. Dan kebetulan pas saya di sana itu helikopternya mau terbang, jadi saya nggak lupa rekam proses terbangnya helikopter itu pakai kamera Vivo V15 ini. Vivo V15 ini bisa rekam video hingga resolusi Full HD ya di semua kameranya. Terus sorenya saya lanjut ke Kota Tua. Di sana sekitar jam 5-an deh, 5 sampai jam 6 sore. Dan baterainya waktu itu masih tersisa sekitar 40-50% kalau nggak salah. Pokoknya masih lumayan banyak sih waktu itu. Terus saya foto-foto sedikit sih di outdoor sama di indoor. Nah, habis itu selesai jam 6-an, tamu saya pulang. Saya lanjut lagi ke daerah pusat, Jakarta Pusat buat ngambil foto low light, foto malam hari. Karena di update firmware terbaru ini ada mode yang ditambahkan yaitu night mode. Abis ambil sampel beberapa foto di daerah Sudirman situ, saya terus lanjut arah pulang, tapi saya lewat CP dulu sebentar. Nah, di CP saya ambil cukup banyak foto deh. Nah, Vivo kan membawa fitur night mode di perangkat ini, dan hasilnya ini benar-benar membantu untuk naikin detail yang agak memudar dan nerangin daerah shadow yang tadinya cukup gelap. Jadinya terlihat cukup bagus. Kalau saya perhatiin sih ini ya, night mode dari Vivo V15 ini sangat terlihat signifikan perbedaannya sewaktu foto di kondisi extreme low light atau hampir nggak ada cahaya. Oke, habis dari Central Park tadi, saya jalan pulang sekitar jam 9 malam ya, sampai rumah. Dan sampai rumah baterainya saya cek sekitar 20-an% lah.
Jadi menurut saya cukup awet sih, karena dari pagi sampai malam itu saya nggak perlu colok ke mana-mana, nggak perlu pakai power bank saya, jadi saya cukup puas dengan performance baterainya juga. Udah gitu aja pengalaman saya selama sehari memakai Vivo V15. Tunggu aja video full reviewnya di Trending Tech tentunya. Sampai jumpa.